keras, dan itu semua itu bohong itu Bu, gitu. Semua bohong, tidak ada tadi yang namanya menekan, yang mengancam akan memberikan informasi, cerita dari wanita tersebut kepada orang tuanya, tidak ada seperti itu Mas Agus? Tidak ada Bu, bagaimana? Karena terus terang Bu ya, kita itu baru kenal Bu, dan yang di mana nggak mungkin orang baru kenal tahu nama orang tuanya Bu, gitu. Saya terus terang dari tadi saya diam karena saya memikirkan saya nggak mau nyakitin perempuan karena ibu saya juga perempuan Bu, itu yang saya pikir, makanya saya ngalah, hanya percaya pada Tuhan, pasti kebenaran akan terungkap Bu, itu aja. Dengan keadaan seperti segini, mau bagaimana caranya saya mempermainkan orang atau membawa orang secara paksaan atau tekanan itu nggak bisa. Bukan kalau dia memang terpaksa dia bisa minta tolong kepada orang di teras Udayana itu, dia rame di sana Bu, siang hari itu Bu, gitu. Ini tidak diapa-apain. Nah sekarang secepatnya di TV One ini saya akan memberikan bukti atas pencemaran nama baik saya yang belum saya sudah menjadi atau ditetapkan menjadi tersangka. Dia sudah mengekspos saya di media sehingga dituduhkan saya gitu, dan tanpa beluran muka dan terang-terangan disebut nama saya. Dan dia mengambil foto saya diam-diam di IG Bu, foto saya megang gamelan di saat saya kerja ngisi acara. Dan satu lagi yang dimana postingan ini saya sudah mengetahui bahwa si cowok ini, teman yang saya ajak ketemu sama si cewek ini, dia yang memviralkan saya ketika dia punya dendam sama saya Bu, gitu. Dan saya akan setelah saya live ini pelan-pelan Mas Agus, sebentar, ya, saya tahan dulu sebentar. Tiba-tiba Mas Agus bercerita ada orang ketiga, ada seorang pria juga terlibat dalam kasus ini. Sebentar, saya tidak mendengarkan dari awal. Apa? Siapa peristiwa? Siapa pria ini? Kenapa Mas Agus bercerita? Apa hubungannya? Ya, ini Bu, dia itu adalah temannya yang cewek Bu. Yang satu mempeluk saya, yang satu memfoto saya gitu. Yang satu mempeluk cewek ini Bu, seketika gak ada kejadian gitu. Mas Agus, sebentar. Padahal pulang pergi kita baik-baik aja gitu. Mas Agus, apakah menurut Mas Agus ada seorang pria ini yang kemudian membuat semua skenario ini, membuat menjebak Mas Agus? Kalau menurut versi Mas Agus kan salah satunya adalah Mas Agus mengatakan pada media bahwa Mas Agus dijebak. Apakah pria ini yang Mas Agus katakan menjebak Mas Agus? Ya, saya akan menglihatkan bukti screenshotannya Bu. Setelah saya live ini saya akan memberikan ke TV One sebuah bukti screenshotan dan pun foto itu. Saya janji Bu, saya masih punya bukti. Yaitu cuplikan dari pernyataan Agus yang disampaikan di program Apa Kabar Indonesia Malam semalam. Saya juga sempat memberikan beberapa pertanyaan kepada Agus, dijawab juga, termasuk juga pembelaannya terhadap apa yang dilakukan terhadap korban. Memang berbeda dengan pengakuan dari pendamping korban, tapi melihat dari apa yang disampaikan sebagai seorang psikiater juga yang bisa membaca mungkin ledakan luapan emosinya begitu Dok. Apa mungkin bisa dikatakan dari Agus ini atau pelaku ini, tersangka ini? Ya. Tentunya untuk bisa menilai kondisi mental seseorang, kita perlu melakukan pemeriksaan secara langsung ya. Tapi kalau melihat dari kasus yang ada, kita melihat adanya indikasi kemungkinan ini suatu manipulasi psikologis. Karena ada perbedaan cerita antara korban-korban yang nggak cuma satu nih, yang speak up mungkin ada beberapa nih yang akan memberikan informasi. Ada beberapa cerita yang bisa dibilang serupa dan ada cerita dari terduga pelaku yang berbeda. Berbedanya sangat bertolak belakang. Nah, kalau kita melihat seperti ini, kita perlu menduga dulu apakah ini ada suatu manipulasi psikologis yang sedang dilakukan bahkan tidak hanya kepada korban, kepada kita semua. Untuk bisa mungkin kita jadi merasa bersalah kalau kita, iya ya kok kita menuduh dia, misalnya gitu. Kan dia seorang difabel. Contohnya, atau kita jadi merasa, ya juga ya, jangan-jangan beneran suka sama suka. Kita jadi ikut terbawa dengan manipulasi yang disampaikan gitu oleh terduga pelaku. Walaupun memang semua akan perlu pemeriksaan dan pembuktian ya. Tapi prinsipnya ketika kita menghadapi ada kasus di mana seseorang melaporkan adanya pelecehan seksual, adanya kekerasan seksual, itu betul-betul harus kita terima dan kita tindak lanjuti dengan serius. Ini yang membuat tindakan kekerasan seksual itu terlalu menjamur dan banyak dan tidak ada sanksi yang jelas kepada pelakunya. Karena ketika orang melapor, dia malah jadi pihak yang disalah-salahin. Yang diduga, kamu ini kali kegeeran aja kali, salah kira kali, mana mungkin. Dan ini yang harus hati-hati sekali dalam kita mengatasi kasus-kasus pelecehan seksual. Karena kalau menurut saya,
kejahatan yang paling keji adalah kejahatan seksual. Oke. Dampak psikologis untuk korban itu luar biasa, bahkan lifelong. Bisa seumur hidup dia mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Sehingga ini kita perlu betul-betul berhati-hati. Dan kalau melihat dari sekilas tadi ya cuplikan video, kita lihat bahwa si terduga pelaku ini cukup smart, pandai berbicara. Dan ketika tadi di wawancara gitu ya, ada penggeseran topik gitu. Jadi ditanyanya apa, kemudian tanpa sadar, untungnya Mbak Putri cukup sigap untuk meneliti kembali gitu. Tunggu dulu nih, apa nih yang lagi dibicarakan? Kenapa topiknya langsung digeser ke arah bahwa memang aku di frame, aku dijebak gitu. Bagaimana mungkin? Nah, jadi kita harus berhati-hati. Apalagi ketika misalnya ditanya apakah benar itu artinya Anda merasa dijebak gitu oleh si orang ketiga ini? Oh ya, seperti itu. Nah, jadi ada informasi yang belum tentu konsisten, dan kalau kita melihat ada bertolak belakang, kita harus lihat terlebih dahulu mana yang kayaknya memang lebih bisa kita yakini sebagai apa yang terjadi real. Karena memang seseorang yang jago manipulasi sangat mudah memutarbalikkan fakta atau melakukan gaslighting, di mana korban juga jadi ragu, apa iya ya? Jangan-jangan saat itu aku memang aku yang mau ya, atau aku yang bodoh ya. Jadi bisa ya menempatkan korban seperti itu ya? Bisa, sangat bisa membuat seseorang yang mengalami korban dari suatu tindakan kekerasan seksual dengan manipulasi psikologis, yaitu suatu tindakan yang ditujukan untuk menginfluence dan juga mengendalikan. Jadi mempengaruhi dan mengendalikan seseorang yang kerugiannya ada pada lawan bicaranya gitu, pada orang tersebut. Itu manipulasi. Nah, apa aja sih tekniknya? Bisa dengan rayuan, seduksi, pujian-pujian, flattery, sugesti. Sugesti itu seperti kayak prinsip-prinsip hipnosis, di mana seseorang itu sangat terpukau dengan kata-katanya, dengan cara bicaranya gitu. Ini sama halnya seperti banyak orang yang tertipu ya, kalau misalnya tertipu oleh orang yang modusnya penipuan, dia bicara banyak, kita tanpa sadar ikut nih ke ATM misalnya gitu. Kan itu butuh perjalanan proses kan. Betul. Nah ini sama, ketika orang bertanya-tanya, kok bisa ya ikut ke hotel sambil kendarain motor misalnya. Bisa sekali ketika seseorang itu dipengaruhi secara psikologis. Baik, membutuhkan kemampuan berbicara seperti apa sebenarnya, Dok? Karena yang kita tahu ini setidaknya dari cerita korban terakhir, mereka ini orang baru kenal di tempat itu juga, di sebuah taman, tapi kemudian dengan manipulasi itu yang kemudian berbuntut dengan ancaman, begitu akhirnya kemudian mengajak untuk ritual pembersihan diri dan sebagainya. Korban ini mau ikut, membutuhkan, berarti pelaku ini memang selain ahli berbicara, ataupun juga apa lagi yang dibutuhkan? Ya, mungkin kalau ini sudah berulang kali ya, selain ahli berbicara, dia tahu bagaimana cara memainkan kondisi psikologis seseorang. Artinya gini, dia bisa melihat nih apa kelemahannya, kerentanannya, cepat bisa didapat gitu ya. Mungkin dengan berbincang-bincang digali informasi pribadi, kemudian didapatkan satu titik kelemahan, itu menjadi kuncinya. Gitu. Mungkin ditanya misalnya ya akun media sosial, sehingga bisa dideteksikan misalnya dia tinggalnya di mana, atau akan dicari informasi lebih lanjut. Sehingga bisa jadi korban, wah dia sudah tahu tentang hidup saya, pribadi saya, atau mungkin ada rahasia-rahasia pribadi, atau ada hal-hal yang tanpa sadar akhirnya korban mau melakukan, jadinya itu yang dia pegang sebagai informasi yang bisa disebarluaskan, misalnya seperti itu. Dan itu sangat bisa membuat seseorang akhirnya merasa terintimidasi, di bawah tekanan, mengikuti apa yang diminta ya, atau disuruh oleh si terduga pelaku. Nah itu kalau kita bicara tentang apa yang biasanya terjadi pada kekerasan seksual. Iya. Nah terakhir juga penutup singkat dari Pak Arianto, silakan Pak. Ya, saya hanya melihat dari penyidikan ya. Ini masalahnya adalah penyidikan antara seorang pelaku yang lihai dan cerdik ya, melakukan suatu tindak kejahatan dengan memanipulasi dan membohongi publik ya, bahwa dia itu nggak mungkin berbuat jahat. Maka tugas polisi sekarang di sini adalah mencari bukti-bukti yang lengkap, ya, mengumpulkan saksi-saksi yang lengkap. Semua itu kemudian dituangkan di dalam berkas perkara supaya nanti lengkap. Buktinya itu bukan hanya 2 alat bukti, tapi ratusan alat bukti yang bisa disajikan di dalam berkas perkara. Contohnya tadi
kesaksian korban ini ceritanya kayak apa, direkam semua tuh pembicaraannya gitu, saksi B ini pembicaraan gitu, saksi C ini termasuk berkas bukti-bukti itu harus punya bukti fisik ya. Nah itu nanti gunanya untuk disampaikan ke jaksa dan hakim supaya divonis. Nanti hakim yang akan memvonis ini apakah ini yang benar ini atau salah itu gitu ya. Yang kedua, polisi harus mulai sekarang juga memberitahu kepada publik. Supaya publik jangan digalang oleh keterangan dia terus. Tapi sampaikan kesaksian-kesaksian yang apa adanya itu kepada publik, ini loh bukti-buktinya. Sehingga publik nggak tercipta, tercetak dengan ceritanya dia itu. Itu saya kira dua tugas ini ya, tantangan dari para polisi supaya bahwa polisi sebagai pelindung pengayom itu bisa diwujudkan. Gitu. Jadi tugasnya adalah kumpulkan bukti yang sebanyak mungkin, scientific, ratusan kalau perlu ya, di dalam berkas. Dan yang kedua, berikan penjelasan kepada masyarakat, bukan polisi yang ngomong, biar orang-orang itu yang ngomong di depan publik, sehingga nanti publik akan bisa memvonis sendiri lah kira-kira siapa yang salah sebelum persidangan gitu. Baik. Dokter terima kasih sudah hadir memberikan pandangannya. Pak Rianto juga terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Kita akan terus tunggu bagaimana proses tentunya kelanjutan dari pihak kepolisian, termasuk juga informasi apa yang nanti disampaikan dari korban yang memang melaporkan ini semakin banyak.